Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial channel Kidimi, kali ini kita akan membahas tentang Vue.js Framework dengan tema Computed. Nah, kita bisa menampilkan data, ya kita bisa menampilkan informasi pada web kita dengan menggunakan variabel pada blok data kita. Tetapi mungkin kita ingin menampilkan data yang hasil dari pengelolaan terlebih dahulu atau hasil dari manipulasi data terlebih dahulu. Nah, kita bisa melakukannya dengan block computed. Nah, kita coba lihat saja langsung contohnya. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat sebuah contoh. Yang pertama, saya akan kasih nama filenya adalah contoh atau example 1.html ya. Kita coba buatkan kerangka HTML-nya seperti ini. Lalu kita coba buatkan title-nya misalnya computed example seperti ini ya. Oke, kita akan menggunakan Bootstrap seperti biasa sebagai style kita ya. Nah, seperti ini kita letakkan di head ya. Lalu saya akan menggunakan CDN di sini. Nah, nih CDN dari Vue.js ya. Saya letakkan di dalam body seperti ini. Ya, seperti biasa kita gunakan class container. Lalu kita kasih nama ID-nya app. Lalu di dalam class container itu ada row ya. Lalu ada sebuah kolom dengan lebar 6 ya. Lalu kita dorong sejauh 3. Nah, seperti ini ya. Kita coba sekarang misalnya kalau kita punya form yang kita buat menggunakan input group ya, seperti ini ya, misalnya ya. Nah, ini input group. Saya akan ambil yang mana ya? Yang ini nih. Oke, saya coba jalankan terlebih dahulu. Kita coba lihat hasilnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini kita coba dorong ya, dorong sejauh 3 ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang ini kita coba ganti dengan menggunakan select ya. Oke. Nah, sekarang ini kita kasih kelas form select ya, kelas bootstrap seperti ini nanti. Dimana nanti di dalamnya kita kasih pilihan, misalnya seperti ini. Saya akan membuat saya akan menampilkan nama ya dengan detailnya, misalnya Mr., Mrs., Miss seperti itu ya. Oke, itu jadi pilihannya nanti. Jadi optionnya yang pertama itu adalah Mr. ya. Mr. seperti ini, lalu saya copyin saja. Ini jadi Mrs. ya, pilihan kedua. Dan pilihan ketiga jadi Miss ya. Nah, seperti ini. Ya, Mr., Mrs., Miss. Nanti di sini adalah first name. Ya, kita coba buat placeholder-nya. Ini adalah first name. Yang ini adalah last name seperti ini. First name, last name. Nah, nanti kita coba tampilkan hasil inputannya itu nanti di sini ya. Di sini nih. Nah, sebelumnya kita buatkan model terlebih dahulu untuk membinding atau untuk menghubungkan form, komponen form dengan data, blok data Vue.js kita ya. Jadi vModel, misalnya ini namanya adalah title ya. Lalu di sini view model dengan nama misalnya
first name ya. Ini view model last name seperti itu ya. Oke, script kita coba ya. New view ya, seperti ini. Kita coba buat blok data. Yang pertama kita buat dulu L-nya, elemennya yaitu ID ya. Oke, ID ini terhubung dengan ini ya. Oke, kita buatkan blok datanya, return seperti ini. Lalu kita punya 3 buah data ya, title, lalu first name, lalu last name. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. First name Mister. Nah, kita coba tampilkan di sini. Nah, kita bisa langsung menggunakan data ya untuk menampilkan hasilnya, misalnya seperti ini. Yang pertama itu adalah title. Title seperti ini. Lalu nanti kita akan tampilkan first name ya. Ini adalah data dari blok data ya. Pertama title, first name, last name, dan dimana kita sudah binding menggunakan view model ya. Title, first name, last name seperti itu ya. Nah, di sini kita coba last name. Nah, seperti ini ya. Kita coba Mister, first name-nya Dede, misalnya last name-nya Octavian. Nah, bisa kita buat seperti ini. Oke, kita coba dulu kasih jarak ya, kelas misalnya PY2 seperti ini ya. Mrs. Mr. Dede Octavian. Nah, tetapi kita bisa menggunakan computed ya, variable computed ya, dimana nanti seperti saya bilang tadi, variable computed itu nanti bisa menghasilkan hasil pengolahan ya, hasil pengolahan dari variabel Vue.js ya. Misalnya pengolahan tersebut ya bisa menggabungkan 2 variabel atau lebih, atau nanti hasil pengolahan seperti perkalian, pembagian dan sebagainya. Kita coba lihat saja contohnya ya. Jadi di sini saya akan buatkan sebuah blok computed di sini ya, seperti ini. Nah, saya kasih nama computing adalah full name ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti full name itu hasil dari gabungan title. Kita coba gabungkan, kita concat istilahnya itu ya. Kita kasih spasi ini ya. Lalu this first name ya, kita kasih spasi lagi. This last name ya. Untuk mengakses data ini, title, first name, last name, kita tambahkan this di depannya ya. Oke, ini jangan lupa concat plus ya. Oke, menggabungkan. Nah, sekarang kita coba kembalikan nilainya. Return. Nah, sehingga di sini nanti kita cukup menggunakan variabel computed aja. Caranya full name. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat. Hasilnya akan sama. Tuh ya, hasilnya akan sama. Nah, itulah fungsi dari computed. Jadi kita bisa menggunakan variabel computed itu yang berasal dari pengolahan data ya. Lalu nanti hasil mau kita tampilkan di dalam layar kita seperti itu ya. Baiklah, pada contoh kedua tentang tema computed, saya akan membuat kasus bagaimana nanti menampilkan nilai beserta keterangannya. Misalnya kalau seandainya nilainya itu di antara 0 sampai 50 itu E misalnya ya, lalu nanti 51 sampai 60 itu D, dan seterusnya, nanti ada keterangannya seperti itu. Nah, nanti itu bisa kita gunakan computed ya. Jadi pada file
pertama ini kita cukup save as terlebih dahulu saja. Kita buat example 2 ya. Nah, di sini saya coba hapus yang tidak kita gunakan seperti ini misalnya ya. Lalu datanya pada blok data kita hapus, pada blok computed juga kita hapus ya. Jadi seperti ini saya akan membuat sebuah input dengan tipe number ya. Input dengan tipe number, lalu pom control kelasnya seperti ini. Oke. Untuk name sama ID-nya saya buang saja seperti ini ya. Nah, di sini saya akan buat sebuah model, view model, misalnya kita kasih nama grade ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan buatkan return grade ya, return grade seperti ini. Nilai awalnya adalah 0 ya. Kita coba lihat terlebih dahulu ya. Oke, nah di sini nanti ada keterangannya ketika saya akan masukkan 60. Nanti keterangannya misalnya C lulus misalnya ya, seperti itu ya. Dan sebagainya kita coba ya. Kita coba di sini saya buat sebuah compute ya, computed. Misalnya kita kasih nama compute pertama itu adalah Rizal ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini nanti if ya this grade besar dari atau sama dengan 0 dan ini nilai antara ya. This grade lebih kecil 50 misalnya ya. Nanti kita akan coba kembalikan return A misalnya ya. Oke, kita coba lagi ya, else kalau seandainya dia lebih besar 50 tetapi belum menyampai 60, itu nilainya nanti D seperti ini ya. Kita coba lagi. Kalau dia lebih besar 60 dan belum sampai 70, itu nanti C misalnya ya. Dan kalau dia lebih besar 70 tetapi belum mencapai 85, nanti nilainya B ya. Lalu kita coba lagi. Kalau dia lebih besar sama dengan 85 ya, dan sampai dengan 100, itu nanti nilainya A. Else ya. Nah, di sini nanti saya akan buat return. Kalau selain itu inputkan nilai antara 0 sampai dengan 100 ya, seperti itu. Oke. Nah, nanti untuk grade-nya ya, untuk grade kita tampilkan di sini beserta dengan keterangannya ya. Jadi saya buatkan dulu di sini kelas PY3 misalnya, jarak vertikalnya ya. Lalu di sini saya akan tampilkan grade ya, dan saya akan tampilkan resultnya juga ya, hasil pengolahan ya. Jadi variabel yang berasal dari hasil pengolahan dari grade ya. Oke, kita coba ya. Nah, seperti ini. Kalau seandainya saya masukkan dia 65, maka nanti ini jadi C ya. Kalau saya masukkan misalnya 89, dia A. 75 dia B. Ya, 65 tadi dia C.
lalu 45, 55 dia D, 45 dia E. Kalau selain itu misalnya lebih, misalnya 200, nanti inputkan nilai antara 0 sampai 100 ya. Lalu kalau minus misalnya, inputkan nilai antara 0 sampai dengan 100. Nah, itu contoh computed ya, di mana variable result ini berasal dari pengolahan dari data grade ya. Baiklah, pada contoh ketiga ini kita akan coba menggabungkan penggunaan computed, penggunaan variable computed dengan array yang pernah kita bahas ya. Lalu nanti kita akan ada sedikit operasi. Nah, di mana operasi itu misalnya operasi bagaimana kita mengurutkan data. Nah, hasilnya nanti kita letakkan di dalam variable computed ya, seperti itu ya. Oke, kita coba saja ya. Jadi seperti biasa saya save as ya. Misalnya example 3. Nah, di sini ya. Lalu di sini saya hapus ya yang lama ini. Lalu ini saya hapus juga. Lalu untuk computed ini saya hapus juga. Nah, misalnya saya buatkan data misalnya families ya. Families ini merupakan sebuah array ya yang terdiri dari name misalnya Andi Wijaya ya. Lalu age-nya misalnya 39 ya. Lalu name-nya kedua misalnya Yanti ya. Age-nya itu misalnya 38 ya. Atau kita sedikit 40 misalnya. Lalu name yang kedua misalnya Budi Aditya ya. Age-nya misalnya 14 ya. Lalu data yang ketiga name-nya misalnya Pasa apa misalnya, Pasa Susanti misalnya ya. Lalu age-nya itu kita buat 11 misalnya ya. Nah, di sini kita buat ya name-nya misalnya Laura ya, Laura apa ya? Laura Aditya misalnya ya. Laura Isabella seperti ini ya. Ini sembarangan aja ya. Age-nya misalnya 4 seperti ini ya. Nah, kita sudah pernah belajar tentang looping ya. Bagaimana kita bisa menampilkan data berasal dari array menggunakan looping ya. Kita coba ya. Kita akan menggunakan list ya. Pada komponen kan ada list group. Kita coba ambil contohnya seperti ini aja nih. Nih ya. Kita tampilkan di sini misalnya. Nah, nih ya. Kita gunakan p4 misalnya sama dengan family in families ya. Families ini kan berasal dari data ini ya. Oke, sekarang kita coba tampilkan ya. Family ya. Kita ambil name-nya. Name seperti ini. Oke, kita coba lihat ya. Ini saya stop terlebih dahulu. Kita coba jalankan lagi seperti ini. Nah, nih Andi Wijaya, Yanti, Budi Aditya, Laura Isabel, Pasa Susanti ya. Dimana kalau kita coba tampilkan juga usianya misalnya family age seperti ini. Nanti kita bisa lihat ya. 39, 40, 14, 4 Pasa Susanti 11. Nah, kita bisa mengambil nanti berasal dari variabel computed ya untuk anggota keluarga ini. Misalnya seperti ini nih. Misalnya kita tambahkan family sorted ya. Misalnya kita akan
coba sorted berdasarkan usia ya, misalnya seperti ini ya. This kita ambil dari families ya, families. Nah, kita butuh dua buah variabel ya. Nanti variabel untuk data before sebelumnya sama data uh, setelahnya. Jadi kan di dalam array itu kan ada indeks ya. Nah, indeks sebelumnya sama indeks setelahnya ya. Jadi seperti ini aja nih misalnya. A, B ya, seperti ini ya. Jadi di sini. Nah, untuk mengurutkannya kita bisa seperti ini. Kalau untuk angka ya, H itu kan angka. Jadi H ya, minus B, H seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Kita coba ambil variabelnya itu berasal dari variabel yang telah disorted ini ya. Ini kita gantikan nih. Nah, sekarang kita coba lihat. Bisa nggak? Oke, ini sepertinya ada salah. Kita coba kalikan 1 ya, seperti ini. Kita coba lihat ya kenapa salahnya nih. This families return this. Oh, ini sorry. Harus ada sort ya, metode sort ya, karena kita akan mengurutkan ya. Nah, seperti ini. 4, 11, 14, 39, 40 ya. Jadi kalau dia bernilai plus berarti dia akan mengurutkan dari kecil sampai ke besar ya, seperti itu ya untuk usianya ya. Kalau kita kalikan dengan minus 1 nanti dia dibalik. Nah, dia akan menampilkan dari besar ke kecil, descending seperti itu. Jadi kita mengambil data keluarga itu ya berasal dari variabel computed ya, bukan dari variabel data ini ya, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Atau juga bisa kita menampilkan bukan berdasarkan usia ya, tapi berdasarkan nama. Contoh seperti ini. If ya return this families short ya, seperti ini. Seperti biasa variabelnya ada dua tadi ya. A, B lalu seperti ini dan kita buat seperti ini. Nah, if ya A titik name lebih besar B titik name ya, nanti kita akan buat return-nya itu 1 plus ya, else kalau tidak nanti dibalik ya, return-nya itu jadi minus. Nah, seperti ini bisa juga. Nah, kita lihat Andi, Budi, Aditya, Laura. Jadi kalau kita lihat namanya itu berasal dari karakter awal ya, A, B, L, P, Y, atau kita balik. Misalnya ini kita ganti lebih kecil ya. Nah, jadi berasal dari karakter besar ke karakter yang kecil. Ya, Z ke A. Kalau tadi adalah A ke Z ya, seperti itu ya. Nah, itulah contoh bagaimana kita bisa menggunakan variable computed untuk kasus pada sebuah array ya. Baiklah, untuk contoh keempat ini masih membahas tentang variable computed. Kita akan menggabungkan variable computed dengan array, tapi untuk kasus seperti aplikasi to do ya. Kita coba lihat saja ya. Kita save as. Oke, ini kita kasih 4 ya. Nah, di sini saya akan ubah ya. Misalnya ini jobs ya. Jobs, misalnya ini saya buat aja seperti ini, misalnya job 1 ya. Ini job 2 ya. Ini job 3. Ini job 4 ya. Dan ini adalah job 5. Nah, di sini kita buat statusnya ya. Untuk age ini kita ganti dengan status nanti ya. Status kita buat statusnya adalah post semua untuk sementara ya. For seperti ini ya. Lalu post ini juga post
post ya. Ini post. Nah, seperti ini. Ini kita coba buang ya. Nah, saya akan menampilkan semua data job sini ya. Di sini. Jadi di sini saya ubah ya. Job seperti ini in jobs ya. Jadi di sini adalah job name ya. Dan ini kita coba buang. Nah, seperti ini kita coba ya. Ini kita matikan. Kita coba jalankan yang terbaru ya. Nanti job 1, job 2, job 3, job 4, job 5. Nah, bagaimana kalau seandainya kita akan menampilkan data yang statusnya belum selesai saja, tapi data yang statusnya sudah selesai, complete ya, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, itu bisa kita manipulasi menggunakan computed ya. Misalnya jobs incomplete ya. Jadi seperti ini. Ya, return ya. This jobs ya. Kita gunakan filter ya. Metode filter pada array ya. Nah, kita cuma butuh satu variabel A ya. Seperti ini. Nah, nanti A titik status. Jadi kita akan menampilkan yang bukan yang bernilai false ya. Yang bernilai false saja. Di mana di sini ada tanda serunya ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba buat variabel computed yang menjadi data seluruhnya, bukan jobs ya. Nah, seperti ini. Kita coba. Nah, ini bisa tampil ya. Kalau kita buat saja salah satunya true, maka nanti data yang ketiga ini tidak akan ditampilkan. Nah, job 1, job 2, job 4, job 5 langsung ya, seperti itu ya. Kalau dia false, dia ditampilkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba buat tombol ya. Di sini nanti ada tombol kita buat, kalau kita ada sebuah tombol yang dimana kalau seandainya job itu sudah selesai, kita klik complete, klik complete, klik complete. Nah, nanti secara otomatis yang berubah statusnya menjadi complete itu akan hilang secara sendirinya ya. Kita coba ya. Nah, kita akan gunakan pertama itu untuk list group yang seperti ini ya. Kita coba cari dulu yang memisahkan. Nah, ini nih, kita akan pakai ini. Saya copy aja di sini supaya nanti buttonnya itu terpisah dengan tulisannya ya. Kita letakkan di sini ya. Oke, ini saya letakkan di bawah saja ya. Oke, seperti ini. Nah, ini saya letakkan di sini. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan tambahkan button ya. BTN primary, BTN small. Misalnya kita buat complete misalnya ya. Complete. Nah, seperti ini ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ketika dia selesai, kita klik tombol ini. Nanti yang statusnya selesai tidak akan ditampilkan lagi. Kenapa? Karena kan di sini dia menampilkan status yang belum selesai ya. Jadi kita lihat jobs incomplete, yang mana status yang belum selesai itu adalah false ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba buatkan event click. Event click ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan nanti ditonton saja. Jadi jadi di sini saya buat nama metodenya complete. Kita butuh sebuah variabel index karena kita butuh indeks mana yang urutan atau indeks mana yang pada sebuah job itu yang selesai ya. Oke, di sini job koma indeksnya seperti ini ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini nilai jobnya, ini nilai indeksnya ya. Nah, nanti kita ketika kita tekan tombol complete, nanti statusnya itu yang dari false menjadi true, menandakan pekerjaan itu sudah complete, dan secara otomatis nanti akan dihapus dari daftar ini ya. Kita coba ya. Jadi kita tambahkan sebuah block methods, maksudnya seperti ini ya, dimana ada sebuah method yang dipanggil tadi adalah method complete ini. Oke, method complete seperti ini ya. Nah, jadi untuk menghapusnya itu kita gunakan splash ya. Ini pernah saya bahas juga ya.
Jadi this ya, kita ambil nilai jobs plus ya, perintahnya adalah plus ya, seperti ini ya. Nanti di sini indeks dan jumlah yang akan dihapus. Nah, seperti ini. Ya, kita coba bisa nggak? Refresh misalnya oke. Oke. Nah, seperti itulah ya. Jadi seperti itulah kita menggabungkan variabel computed dengan array ya untuk kasus keempat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.